Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayati, NPM 2018-435-00858 dari kelas Y5A. Saya akan mempresentasikan bisnis saya dengan bisnis model kanvas untuk memenuhi tugas kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Fitriah Puspita. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas pada bisnis brand lokal Glossy Bag. Apakah bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah sebuah strategi dalam menjalankan manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Elemen yang pertama yaitu customer segment, value proposition, channel, revenue stream, key research, customer relationship, key activities, key partnership, dan yang terakhir adalah cost structure. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Jadi secara garis besar, alurnya mengalir dari satu elemen bisnis menuju ke elemen penting berikutnya, dan setiap elemennya saling berkaitan. Dan apakah bisnis Glossy Bag yang kami jalankan ini? Bisnis Glossy Bag yang kami jalankan adalah sebuah bisnis sling bag brand lokal yang dibutuhkan oleh para wanita untuk menunjang penampilan mereka. Karena pada era modern saat ini, orang-orang senang mempercantik diri mereka dengan tampil simpel tapi tetap terlihat mewah. Hal ini membuat bisnis Glossy Bag kami sangat dibutuhkan keberadaannya. Bisnis yang kami jalankan memiliki harga yang masih terjangkau, tetapi dengan kualitas yang tidak dapat diragukan lagi. Visi dari Glossy Bag sendiri adalah menjadi brand fashion tas nomor 1 di Indonesia dan menjadi barometer perkembangan brand di Indonesia, serta menghasilkan produk yang berkualitas dan up to date. Misi dari Glossy Bag adalah menjadi brand terdepan dalam perkembangan brand fashion di Indonesia dengan pendekatan konsep brand achievement, brand community, dan brand reference. Menerapkan budaya kualitas demi terciptanya kualitas produk yang unggul. Membangun perusahaan fashion yang terpercaya, sehat, dan terus bertumbuh untuk memberi manfaat bagi pelanggan, mitra bisnis, karyawan, dan juga owner. Dan kemudian, misi kami juga turut serta dalam mendorong dan menumbuhkan brand-brand lokal untuk dapat bersaing secara nasional maupun global. Tujuan usaha kami adalah karena target pasar produk kami adalah anak muda usia sekolah menengah atas, mahasiswa maupun para pekerja kelas menengah. Perusahaan berharap tingkat pembelian ulang konsumen cukup tinggi, sehingga target pelanggan yang kami utamakan adalah anak muda dan masyarakat luas dengan harga bersaing, hingga mudah dijangkau oleh para pelanggan kami. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang skema bisnis model kanvas yang telah saya buat. Yang pertama adalah customer segment. Pada poin ini, digunakan untuk menentukan siapa sasaran bisnis atau target pasar dari bisnis kami. Dalam hal ini, kami sudah menentukan segmen pelanggan sesuai dengan layanan atau produk yang kita berikan. Mereka adalah anak SMA, mahasiswa, dan juga karyawan kelas menengah. Karena secara harga, produk kami sesuai untuk kantong mereka. Dan juga secara desain, sling bag kami ciptakan sesuai untuk usia-usia anak SMA maupun karyawan. Yang kedua adalah value proposition. Poin ini merupakan alasan mengapa pelanggan memilih jasa atau barang yang perusahaan kami tawarkan. Kesempatan ini juga digunakan untuk menunjukkan keunggulan dan menyelesaikan permasalahan pelanggan dengan cara yang baru. Pada value proposition, kami memetakan value yang bisa kami berikan adalah dengan memakai sling bag dari kami, mereka bisa tampil dengan kekinian, namun dengan harga yang terjangkau dan
kualitas yang bagus. Yang kedua, bahan dari sling bag yang kami berikan yaitu berkualitas premium dan juga desain yang up to date sesuai dengan tren yang sedang ada sekarang. Yang ketiga adalah segmen. Yang ketiga adalah channel atau saluran. Channel atau saluran adalah bagaimana sebuah perusahaan bisa menyampaikan produk hingga sampai kepada konsumen melalui media-media tertentu. Pada channel ini, kami memasang iklan dengan endorse selebgram di beberapa sosial media. Kami juga memasang iklan di beberapa sosial media seperti Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Kami selalu update setiap hari tentang produk-produk kami, agar para konsumen tertarik untuk melihat produk kami dan akhirnya nanti akan membeli. Yang keempat adalah revenue stream atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan merupakan bagian yang paling vital, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Sehingga jangan sampai ada bahan baku, produk, ataupun kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Di revenue stream ini, pada bisnis kami memasukkan sling bag motif rajut, news pulley sling bag, OD bag, dan juga clearance bag sebagai sumber pendapatan kami. Yang kelima adalah key resource atau sumber daya. Key resource di sini adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model sebuah bisnis. Key resource kami di sini memasukkan sosial media, karena sosial media mempunyai peran yang sangat penting dalam mengiklankan produk kami. Karena kami menggunakan sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook untuk mengiklankan produk kami. Yang kedua adalah koneksi internet. Karena tanpa koneksi internet, bisnis kami tidak bisa dijalankan karena tidak bisa mengiklankan produk-produk terbaru dari kami. Kemudian yang paling penting adalah smartphone atau laptop. Karena di sini smartphone atau laptop mempunyai fungsi kami gunakan untuk menghubungi supplier, untuk jasa pengiriman, menghubungi selebgram, dan juga mengiklankan produk-produk kami. Kemudian yang keenam adalah customer relationship atau hubungan konsumen. Hal ini merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggan. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalin hubungan yang kurang baik. Customer relationship di sini kami menjalin hubungan dengan para customer dengan cara kami memberikan diskon dengan pembelian di atas 3 piece. Kemudian kami juga memberikan promo potongan harga 5% setiap hari Jumat, agar para customer tertarik untuk melihat produk-produk kita. Kemudian yang nomor ketujuh adalah key activities atau aktivitas yang dijalankan. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Key activities di sini kami mengutamakan kualitas, karena tanpa kualitas, para pelanggan kami yang sudah membeli produk kami pun pasti tidak akan membeli lagi di toko kami karena kualitasnya jelek. Kemudian kami juga melayani customer dengan ramah dan fast respon dalam chat maupun pengiriman, agar customer selalu memberikan respon yang baik juga kepada kami. Yang selanjutnya adalah key partnership atau kerjasama.
Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Jadi, tidak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai ekspektasi. Key partnership atau kerjasama kita di sini, kami menjalin kerjasama dengan supplier karena kami tidak memproduksi barang sendiri, melainkan kami mengambil barang dari supplier. Jadi kami selalu mengusahakan untuk menjalin hubungan baik dengan supplier. Kemudian yang kedua adalah selebgram. Karena terlepas dari selebgram, kami tidak bisa memasarkan produk kami hingga produk kami bisa sampai kepada para konsumen. Kemudian yang terakhir adalah jasa pengiriman. Kami juga menjalin hubungan baik dengan para dengan jasa pengiriman. Kemudian yang terakhir adalah cost structure atau struktur biaya. Elemen terakhir yang tak kalah pentingnya dengan elemen-elemen yang sebelumnya telah saya sebutkan. Karena elemen ini adalah struktur pembiayaan bisnis. Mengelola bisnis secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan resiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Di cost structure di sini kami mengeluarkan biaya untuk endorsement, untuk internet, dan juga modal awal mengambil dari supplier. Mungkin itu untuk skema model bisnis model kanvas yang telah saya buat. Kemudian ini adalah salah satu contoh produk kami, yaitu Newspoly Sling Bag dengan detail produk ukuran 30x20x11 cm, desain otomotif simple, bahan dari PU leather dengan berat 450 gram, dilengkapi dengan fitur resleting dari JKK yang awet dan juga tebal, jahitan yang super rapi, resleting yang awet dan kuat, dan juga bahan PU leather yang berkualitas tinggi, sehingga tidak mudah mengelupas. Kemudian tas kami juga berbahan halus serta mudah dibersihkan bagian dalam maupun luarnya. Tidak perlu lagi repot lagi tentang hal ini ya. Kemudian produk yang kedua adalah sling bag motif rajut dengan detail produk. Ukurannya adalah 26x17x10 cm dengan desain atau motif yaitu rajut. Bahannya dari synthetic leather dengan berat 450 gram. Tas kami dilengkapi dengan fitur jahitan yang super rapi, resleting yang awet dan kuat, berbahan PU leather yang berkualitas sehingga tidak mudah mengelupas, berbahan halus, serta mudah dibersihkan bagian dalam maupun bagian luarnya. Ini adalah salah satu produk kami yang dengan desain yang simpel namun tetap terlihat elegan. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.